Ini otot lawan otot habis ini. Iya. Otot lawan otot. Magical damage dong, Rebellion sini. Lilia, iya Lilia masih lepas. Ya Lilia. Wah, Ini menurutku Rebellion bagus sih drone-nya. iya Rebellion sih. Cuman tergantung Valentina gitu. Aduh, aku pengen bilang Valentina sih ya, tapi sekali-kali aku pengen kasih kredit buat si WJ sih, buat Franco-nya. Jadi Rebellion buat saya. Ngeliat dari komposisi hero. Iya. Dari komposisi Semua hero full. aku Rebellion Aku juga. Rebellion. Karena mereka punya Franco yang bakal Penentuan game ketiga di antara kedua tim ini, siapakah yang akan mendapatkan poin tambahan untuk kemenangannya. Sementara itu sekarang dari masing-masing player sudah menempati pos jaganya. Wow, gerakannya langsung agresif dari WC maju ke depan dengan Iron Hook yang gak connect. Dan Waduh. Ziri Asigen yang dalam bahaya. Gak di-commit juga oleh Koko Esports. Mereka gak mau ngebuang resource kill yang belum tentu mereka bisa ngedapatin poin killnya. Duh, langsung flicker ya tadi dikeluarin oleh Ziri Asigen. Jarang-jarang kita lihat XP berdua nih. iya. Jarang. Biasa di gold yang berdua. Bisa di ya. gol. Mhm. Tapi di sini goldnya sendirian karena memang dia pede juga sih. Taruh Lilia di gold udah pasti bisa menang lawan lapu-lapu. Ya, tapi beralih ke area mid lane dari Stain. Sampai harus nge-pop up dari segi flickernya untuk kabur dari area mid lane. Diberikan pressure yang sangat besar oleh Koko Esports di area tengah. Tengok itu Val Waduh. Valentina yang maju. Langsung nge-burst dari Stain. Spellfamnya loh. Satu level udah beda nih. Iya kenceng banget loh tadi barusan spellfam naiknya juga lo udah lumayan. Sementara itu Vel selamat dengan adanya sebuah razia ataupun sebuah aksi sweeping yang dilakukan oleh WJ dengan Franco ya. Hey, mulai suara-suara yang nyerang psikis ya. Ser. Tapi sekarang enaknya ya cuma satu suaranya. Apa itu? Itu Iya. cuma Iron Hook. Yang tadi kan dua. Yang sama tadi sekarang dua. Mushing. Suara-suara nyerang psikis. Asrik. Ada Moven juga. Ya, ini bergerak terus berotasi untuk mencari pundi-pundi. Evilnya nggak dibiarin sendiri, selalu digandeng oleh Ray. Tapi beda nih, Walrus mainnya udah jauh banget. Mhm. Halaman tetangga juga digeradak habis sama Walrus. Tanpa disadari, resource di area jungle milik Koko Esports diamankan oleh Walrus. Sementara dari Turtle yang pertama menarik perhatian banyak Waduh. dari Koko maju ke area depan. Ray yang tertangkap oleh WJ. Nih dari atas juga coba lihat glue-nya perlahan tapi pasti sudah akan langsung mendekat ke arah dari Turtle yang mulai dipukul-pukul. Andai diri yang sudah dikeluarkan juga. Bisakah dia mendapatkan langsung ke arah Turtle ini karena barusan retry-nya on point sekali. Black Dragon pun udah dikeluarkan, Poisinya pun harus mundur. Dia hanya mengusir mundur pemain dari Rebellion Sinai. Oh, cukup aman, nggak ada yang mau overcommit juga dari tim RBL. Mereka menghitung timing yang tepat karena dari tim RBL mereka lebih enak buat fight to pick off gitu gak sih? Ya, untuk main poke, kalaupun mereka harus komit nanti. Nanti. Tunggu lawannya yang berbuat kesalahan dulu, baru mereka bisa gulung dari sana. Nah, sedangkan dari Koko juga mereka punya Aulus yang butuh timing, butuh waktu untuk farming. Sehingga kayak yaudah mainannya harus rapi untuk Koko. Oke. Tapi clean kalau kita lihat dari minimap sudah berada di area mid. Mulai melakukan ataupun mencoba untuk mengambil wave minion yang ada. Tapi barusan Iron Hook-nya nggak kena. Selamat sudah Chow sejauh ini. Aulusnya masih free melakukan farm. Chow udah pindah tempat lagi tapi kayak WJ tahu ya. WJ sih nyari terus dari tahu sih itu. Tahu. Kenapa dia tiba-tiba diam? Ya, Bloody Hand langsung menyambut permainan dari pergerakan Koko maju ke area depan. Tapi WJ tumbang terlebih dahulu, follow up damage-nya terlalu terlambat. Dan tak bisa karena Koko bergerak secara bersamaan ke area bottom lane-nya. Lagi dan lagi Beladihan menjadi sebuah mimpi buruk untuk tiap player yang bertemu dengan Franco tersebut. Walrus udah lagi tonros. Maukah dia maju ke bagian depan? Tidak, dia pun mundur karena mungkin masih berasa belum cukup damage di dalam tubuhnya. Ya, dan pinternya Koko juga kayak mereka geraknya udah nggak mau sendirian nih. Ada WJ di situ, Beladihan connect tapi belum tentu bisa nge-shutdown atau mengeliminasi. Maju ke area depan dan Ray nggak bisa untuk memberikan inisiasi yang bisa dijemput oleh Koko Esports. Ini Way of Dragon versus Iron Hook ya. Ataupun Way of Dragon versus Bloodihan loh. Dari tadi mengkalian kunci-kuncian aja. Dan sekarang sedikit lagi Velnya masih bisa selamat dengan spell farm yang cukup tinggi. Tapi WJ-nya udah gak kuat lagi. Damage-nya masuk semua. The power of axe yang dimiliki oleh Aulus mulai berasa.
palunya kena ke arah rusuk yang dimiliki oleh Franco. Dan Turtle yang kedua di tangan Koko Esports Yoi. juga mengakibatkan dari segi networknya berarah ke arah Koko Esports, mengarah terus-menerus ke mereka. Mereka ya udah pelan-pelan aja ngegulung. Permainan mereka lebih hati-hati, tapi secara bersamaan mereka nggak mau kepisah-pisah maju ke arah depan. Ray mau buka ke siapa? Waduh, ini ada 3 orang loh di atas sana. Sedikit lagi Petrisan. Nah, bahkan mau pergi ke arah mana, mulai menaiki langsung ke arah satu kepala dan benar. Aulusnya malah menjadi korban sebuah aksi pengejutan yang begitu baik dilakukan. Belum ada satu pelodihan, mereka sepertinya akan mulai membalikan keadaan karena sekarang berubah menjadi bulir-bulir arpukat yang sangat lucu. Siapa yang akan dikejar? Tidak ada. Bubar. Cukup puas sih ngedapetin satu Bubar. jungler dari Koko Esports. RBL makin percaya diri untuk menghancurkan, ngeratain satu turret di area top lane. Penjagaannya pun maksimal banget. Tengok ada WJ, ada Zini di area depan. Poizi nggak takut juga. Dia mencoba untuk melakukan defense terhadap satu turret tier pertama sendirian. Ray datang terlalu terlambat. Turret udah hancur. Hancur. Jarak sedekat itu juga di Iron Hook yang tadi ya. Emang ngagetin ya, suka ngagetin dia memang di bawah. Gitu aja. Ya, tapi balik dengan kondisi seperti dari Koko juga, mereka masih memberikan perlawanan ya. Terbukti bahwa file-nya juga belum terpick off sama sekali. Bottom lane-nya juga bahkan belum hancur, padahal udah ditinggal cukup lama. Ini berarti bahwa dari Koko mereka punya hero-hero yang punya ketahanan, durasi tebal di garis depan. 4 hero yang dimiliki 4 Poisi, Sinting, Ray, Evil, ini semua tebel, gak bisa di one hit sama Lancelot. Wah. Sebuah hal yang begitu indah dilakukan di mana tadi bersembunyi di dalam rumputan, tapi seperti itu kali ini WJ-nya malah bisa selamat karena udah ada lagi satu konsel, namun langsung dilompati dengan beberapa factor. Hampir aja tadi apapun yang mereka lakukan menjadi hal yang sia-sia. Tapi ini semua udah dikomit untuk WJ seorang diri dari Iya tim loh. RBL berusaha mendapatkan balasan ataupun trade. Dan ketika semua hero dari Koko Esports udah balik, mereka nge-reset. RBL berfokus terhadap turret Turtle yang ada di area atas, sementara Koko Weh. ya udah silakan Turtle-nya kita ngedapetin satu turret di area bawah. Evil terlalu jauh ke area depan, dipunish oleh tim RBL. What are you doing? EVL, kenapa bisa sampai di sana dengan 2 orang yang mungkin langsung mengeroyok dan juga kalah damage? Ada lagi satu tarikan yang bener aja. On point, pelatihannya juga begitu baik. Langsung mendapatkan langsung ke arah Valentina, di mana Quick Draw yang sekarang mulai menembakin juga ke arah Ray. Ray-nya pergi ke arah mana, terkena efek slow. Udah ada lagi pergerakan dari Glue yang begitu indah menarik langsung ke arah satu Yuzong. Yuzong pun hilang. Ada 2 orang korban di dalam tubuh dari Koko. Wow, permainan agresif langsung dikeluarkan oleh RBL. Nggak cukup di area tengah, mereka beralih ke area top lane. Begitu cepat pergerakan mereka. Sementara itu nggak cuma tengah atas, tapi bawahnya juga udah difokusin. Tier pertama dari turret milik Koko Esports udah hilang. Semakin sempit lagi pergerakan milik tim Koko. Iya. Farmingan untuk Evil pun semakin sedikit. Jadi mereka sekarang tinggal tunggu nih, tinggal jemput RBL-nya mau maju dulu ke arah depan. Karena untuk ngelakuin inisiasi juga susah sih untuk Koko. Jadi udah mulai berjalan dengan begitu Tengok, baik Ray-nya mau lagi maju dong. ke depan langsung di-hook, dihentikan. Semua combo-combo dikeluarkan. Dan ada Black Dragon Poizi berusaha untuk menolong teman-temannya dan mendapatkan satu Dairy Stain. Tapi dibalas lagi. Wolves muncul dari belakang dengan adanya Thunderous. Puncher karena samping Iron Hook. Connect lagi dapetin satu member dari Koko Esports. 3 member gak ada membuat tim RBL semakin bebas untuk mendapatkan turret lagi nih. Di tier yang kedua di area tengah, minion udah masuk. Ini semua ditarik ya sama dia. Kena lagi masalahnya. Dapat lagi, Ray-nya baru hidup udah tumbang lagi. Hidup lagi, tumbang lagi. RBL galak banget. Hei teman-teman semua yang ada di luar sana. Percayalah ini Pulung ngekes sambil nemplok di dinding ya. Karena emang udah tidak kuat lagi ngelihat apa yang dilakukan oleh Franco. Dia tadi on point banget apa yang Iron Hook ya. Hati-hati lu, Bener-bener gimana? pegangan ini biar gak ketarik ya. Iya, gue sampai pegangan dinding loh dia. Ya, ini dari RBL, aduh dominasinya kayak udah bikin kenal lagi ngedapetin. Ray lagi dapat lagi, tapi dia masih bisa selamat. Sunpo kabur ke area samping dengan adanya bala bantuan. Black Dragon membuka lagi di belakang dari Stain menjadi korban dari kekejaman tim
Koko Esport mau dibalas tapi kelihatannya agak sulit karena tim RBL nggak mau kehilangan lagi dari temannya. Cukup Deristen aja. Aduh, ini Franco-nya kayak ini Iron Hook-nya ngejar suhu panas tubuh apa gimana mau ya? Udah panas ya. Udah panas banget masalah semuanya. Ya, Jadi main kena-kena aja tuh. Kalau yang pertama mungkin papanya masih dikit, nggak bisa dicari kan. Nggak bisa dicari tuh. Semakin lama semakin sakit juga, dan pasti WJ dari tadi udah sukses berulang kali. Gaknya sekali 2 kali, berulang kali dia bisa. Berulang kali. Waduh, ini WJ benar-benar menjadi sosok yang kalau kayak gini, kalau emang kita nggak bisa ngatur emosi, jatuhnya malah bakal ngejar dia habis-habisan. Udah sekarang konselnya udah langsung dikeluarkan. Ray tidak jadi ngejar karena Franco malah didiamin, malah mulai ada serangan psikis balasan yang dilakukan, dan satu lagi Iron Hook-nya hampir aja bisa memakan korban. Oke, dan untuk item sendiri ya, ini sudah ada Endless Battle untuk Walrus. Tadi ada Immortal sudah dibayar oleh Ziriasi kan. Nah lo Bloody-nya mulai connect lagi, belum lagi bekerja sama dengan Glue, dan Chow-nya pun langsung menghilang. Blacksus dikeluarkan, Heist-nya pun mundur lagi. Mereka udah menang dari sisi jumlah player 5 lawan 4. Ya, split dikeluarin, mau ke arah siapa? Mencari korban? Nanggep enggak, karena dari teman-temannya dia lagi fokus nih. Dan Black Dragon Form menuju ke arah lini belakang dari tim RBL, terkena 2 member. Di follow dengan sangat baik, maju ke arah depan dengan Draven Fighter. Walrus menjadi korban pertama, tapi Boyzi di arah belakang juga nggak bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Dibalesin, Slam dikeluarkan, dan Undying Fury juga dikeluarkan. Evil damage-nya udah mulai sakit, memukul mundur pemain dari tim RBL. Menunya membuat saya terkejut ya. Ada Lilia yang dia ambil tadi, Blacksus-nya langsung dikeluarkan. Surprise-nya ini dia, Bloody Horn-nya langsung connect lagi sedikit lagi. Petrisa Quick Draw-nya juga tadi langsung on point. Sementara untuk Derry Sensei langsung mundur ke bagian belakang. Mulai terikat juga sudah Ray-nya, dikenain lagi dengan Jet Kuno, dinaikin sudah mau pergi kemana si Chow. Langsung ditembak aja, hilang kali ini. Wow. Wow. Itu dia the power of glue tadi. Kalau kita lihat memang untuk ultimate-nya dia sendiri, split grab naik ke atas, dapetin assist ataupun dapetin point kill, ini akan langsung ke reset untuk cooldown-nya. Jadi cuman punya 6 detik lagi, jadi sangat cepat, dan dia akan bisa melakukan kembali split-splitnya di 6 detik ke depan setelah dapetin assist. Gimana ya? Capek masalah ngelihat si Glue ya tadi. Siapapun yang ngedeket jadi mikir kan. Melipir semua sih. Melipir semua. Dari stand-nya juga udah jadi sekarang. Iya. Iya. Waduh, Thunderbird lagi kan. Thunderbird. Sosok badannya akan cukup tebal. Dan ini dia replaynya Mawah. Yes, dimana dari adanya Shadow Strike dan juga Arcane Shade-nya dia. Cuman ya, itu tadi teman-teman. Dimana Arcane Shade-nya ini bisa di cover dengan adanya Black Shoes yang di-copy tadi oleh High Screen dari Lilia. Bener-bener ini maju ke area depan. Slam dikeluarkan, Lord masih menjadi saksi, tapi dari bawah Boyzinya nggak bisa kemana-mana. Damage yang begitu besar, quick draw dimunculkan. Derry Stain mendapatkan point kill. Tanpa dari Boyzi kali ini, lini belakang yang begitu bebas dari tim RBL. Begitu pula dengan Evil. 2 core dari Koko Esports pun tumbang. RBL terbuka sudah untuk mengamankan Lord mereka di menit yang ke-13. Yap, itu dia Hunter Strike. Ada Oracle juga yang udah diambil, yang udah diamankan. Sesaat lagi itemnya pun terlihat semuanya, ini dia Mawah. Ya, dari item juga bahkan tadi sudah sangat jelas sekali ya bahwa dari Rebellion mereka unggul sangat jauh. Franco-nya, Rapid Boots-nya, terus ada Dreadnought Armor, Domi, Athena Shield. Sudah jadi, dan bahkan dari Lancelot sendiri belum ada item defense karena dia langsung full offense. Semua adalah item dengan full burst damage. Last item bisa mengarah ke Immortal juga. Dan yang pasti kalau untuk front to back ini bahaya banget berhadapan dengan Blue. Waduh, Undying Fury-nya tuh udah langsung dikeluarkan. Satu bestarnya udah mulai hancur, mulai ditabrak juga. Black Dragon Form masih terbang di bagian atas. Kemana akan pergi landingnya? Karena sekarang Lancelot-nya malah menjadi korban. Tapi satu bestar lagi berhasil dihancurkan. Mereka udah punya 2 modal utama untuk bisa menabrak ke arah base yang dimiliki oleh Koko. Ya, tapi Lordnya udah hilang, dan dari tim RBL mereka kehilangan Walrus. Nggak mau terlalu memaksakan kehendak, cukup untuk menjaga aja dari segi jungle-nya. Semua resource dihabiskan, dan Koko kayak apa yang bisa mereka lakuin nih Om sekarang? Kayak posisinya mau ngelakuin inisiasi pun susah. Ketika Ray muncul, selalu ada counter inisiasi yang baik dari tim RBL. Kalau aku ya di Koko nih, aku bakal nunggu untuk Walrus berbuat kesalahan yang sama lagi. Walrus ini kalau sampai ke pick off sama dengan hal yang seperti ini. Dari Rebellion mereka hanya akan mengandalkan second damage mereka, yaitu dari stand, dan itu bisa dimaksimalkan. Karena tanpa adanya Walrus, daya gedornya pasti akan kurang. Tadi Vel sempat selamat
untuk kembali lagi ke base-nya dia untuk melakukan ini ya, isi darah lagi dia di belakang sana. Jadi tinggal maksimalkan sih tangkap walrusnya, karena walrusnya suka jalan sendiri dan kalau sampai dia ke pick off lagi. Nunggu ya, tapi Bener. sekarang kayaknya dari Koko mereka nggak mau menunggu, mencari momentum untuk mendapatkan satu momen dan di area samping split sudah dikeluarin di sini dan nge-grab satu member Evil menjadi sasaran utama ya, tapi dia dari Stain yang menjadi korban dengan ada Brevis Fighter yang begitu on point dan tengok Black Dragon Form-nya memecahkan lini belakang dan lini depan dari tim RBL satu persatu ditangkap lagi, grab lagi ngedapetin seorang Vel. Dan terpisah sudah dari arah sampingnya. Di area tengah ada WJ dikejar oleh 3 member. Begitu porak-poranda peperangan yang terjadi. Ke arah mana peperangan akan berlangsung? Ya, 3 titik kalau kita lihat. 3 titik yang terjadi. 3 titik Bisa panas di-split ya. nggak 3 titik panas. Ya semua terpisah begitu saja. Dan kalau bicara soal fight yang terpisah, ini Koko Esports udah pasti menang. Karena mereka jauh lebih sustain dari segi hero-nya dan bisa selain daripada sustain, ini bisa kasih damage juga. Jadi harus berhati-hati Rebellion jangan sampai. Rebellion pokoknya jangan sampai ya dipisahkan seperti itu. Wah. Ini kalau mereka bisa menemukan formula yang mungkin jauh lebih lama lagi misain kayak tadi. Waduh. Ini Koko bisa jadi membalikan keadaan dengan sosok yang semakin tebal lagi. Udah masuk ke menit 16. Ziria Zigen dari tadi juga menjadi sosok penting di dalam pertempuran karena siapapun bisa dia panjat, siapapun bisa dia tarik. Oh, ini dia tarikan maut. Dan gak cuma satu tarikan maut doang sih, tengok tuh. Split-splitnya udah dikeluarin dari Ziria Zigen. Maju ke area depan. Dan siapa yang berani buat ngadepin Ziria Zigen? Sementara ada yang tertinggal di area belakang. Seorang diri Ray menyimpan flickernya. Tapi Black Dragon Form tertrigger, terbuka sudah. Dan untuk beberapa saat ke depan, RBL akan bisa bebas dari Black Dragon Form. Jadi mereka gak perlu khawatir untuk fight-nya dipisah oleh Black Dragon Form. Maju ke area depan, Ray dengan immortality-nya agak sedikit terlalu percaya diri. Menahan lagi, menunggu timing yang tepat bagi kedua tim. Waduh. Ray hampir aja ya udah menit segini loh. Satu orang hilang akan sangat berharga sekali. Oke, lompat lagi ke bagian depan. Ziria Zigen mulai berubah menjadi split. Ditarik hampir aja gregetan banget ngelihatnya, ya ampun. Ya, Iron tapi Hook ya. split-splitnya berhasil ngedapetin. Grab karena satu Poisi menjadi sasaran utama. Target yang sangat baik, tapi Black Dragon Form nanggangin naga. Dibawa terbang Budi. Yes, tapi dari belakang sana Walrus terlepas dari penjagaan milik tim RBL. Sudah killan Walrus, Ray semakin percaya diri maju ke depan. Immortality masih ada, tapi Evil menjadi sasaran bagi tim RBL. Immortality pecah di bawah dengan sangat cepat. Damage dari Stain, quick throw-nya begitu pedes. Dan Ray kabur dengan menggunakan flicker. Poisi muncul kembali. Tapi dengan tanpa Black Dragon Form, Poisi tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Waduh, sisa 2 orang dengan satu playernya dengan darah yang begitu sedikit akan menjadi korban. Dan Badar aja hanya ada Sinti dan juga Vel dengan darah yang gak begitu banyak. Andai mereka punya wave minion, tapi benar di bagian tengah mereka punya wave minionnya. Di bawah mereka siap hantarkan wave minionnya. RBL Rebellion Sinai siap untuk mendapatkan kemenangan di game yang ketiga kali ini. Karena sekarang untuk Velnya berusaha untuk bisa mempertahankan langsung ke arah pestaretnya. Apakah Koko bisa mendapatkan kemenangan ataupun tidak? Karena sekarang Rebellion lah yang berhasil mendapatkan skor keduanya. Well, congratulations